Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI. Sikus mulai. Di mobil. Salam NKRI. Bareng. Bahasa apa sih? Aku mau bahas tentang Mas Beki. Ini kan perjuangan untuk mendudukan satu perkara pada posisinya yang Nanti aku masuk. Nyari poin dulu. ini kan. Jadi saudara-saudaraku, barusan kami menerima informasi bahwa ada aksi dari aliansi masyarakat di Jombang ya. Ada aksi menuntut jaksa atau hakim untuk menjatuhkan vonis seberat-beratnya terhadap Mas Beki. Nah, sehingga kami dari Jawa Tengah ini sementara dalam perjalanan bertolak menuju Jawa Timur. Dan salah satu niat kami adalah meminta agar bisa berdialog dengan WCC. Karena menurut kami WCC ini sudah terlampau menggoreng suatu isu tanpa dasar yang jelas terkait Mas Beki ini ya. Dan kalau ada pihak yang perlu juga untuk dipertanyakan ya, menurut saya pihak Polres Jombang ya. Tapi menurut saya bukan hanya Polres Jombang saja, karena kasus-kasus seperti ini bukan hanya di satu tempat saja, bukan hanya di Jombang saja, di beberapa tempat juga terjadi hal-hal seperti ini. Nah, patut untuk kita perjuangkan hal-hal seperti ini, karena kalau kita diamkan justru kezaliman seperti ini akan terus-menerus menjadi hal yang biasa, dan kita hanya duduk diam menonton dan menunggu giliran menjadi korban berikutnya. Kira-kira begitu, Mas. Ya, kalau kita diamkan maka kita akan duduk diam menonton sambil menunggu giliran untuk menjadi korban selanjutnya. Nah, ini yang kita sebagai anak bangsa, saya secara pribadi salah satunya yang tidak menerima. Oke, terima kasih Edwin Chun. Ajar WCC Bangoni siap, sudah pasti ya. Kenapa? Karena begini ya, ini dua orang, ini fakta persidangan loh ya. Jadi saya nggak sekedar beropini ini ya. Saya nggak sedang sekedar beropini, tapi ini fakta persidangan. Jadi ada dua orang yang ngaku diperkosa. Oke. Satu dari jam 10 malam sampai pagi. Harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya sama. Catat. Yang satunya juga ngaku diperkosa dari jam 3 subuh sampai pagi. Tanggalnya sama, harinya sama, tahunnya sama. Catat. Dan kedua-duanya ini mengaku ketika kejadian itu tidak ada siapa-siapa, hanya dirinya. Catat. Ketika yang satunya diperkosa, dia menurut pengakuannya tidak melihat siapa-siapa di situ, hanya dirinya seorang diri. Yang satunya juga pengakuannya sama. Makanya oleh pengacaranya Mas Beki, dia bilang ini adalah membaca naskah. Enggak dong. Berarti Mas Beki punya ilmu halimunan. Jadi artinya ini pengakuan ini
sebenarnya hanya catatan yang diberikan oleh orang lain, tetapi dia tidak menghafalnya dengan baik sehingga sehingga ketika memberi keterangan itu menciderai akal sehat. Kalau gue melihat bukan dari ini ya. Dari- Aku Sini. Kalau aku pribadi, aku biasanya suka di film ya. Jadi drama ini, kalau pengacara mengatakan yang salah itu di pembacaan naskahnya. Iyo, Ya, kalau karena aku enggak. karena menurut pengacara ini pengakuan mereka ini catatan Sama. yang diberikan oleh orang lain. Nah, kalau aku enggak, yang bikin naskah bego harusnya beda hari dong, biar Harusnya kelihatan, beda. biar Ya, pinter. itu. Jangan bego-bego amat. Jangan bego-bego amat, kan begitu. Ya. Hadir Bang Kris, Opa Fiandoko ada di sini saya. Itu Bang. Oh, ini pasti si Yayangmu, adminmu. Jadi sebentar. Aku dialog boleh. Kita dialog aja ya. Aku yang ngasih pertanyaan. Siap. Tadi bahas apa? Ini apa ada aksi massa di Jombang? Aksi massa di Jombang yang Halo? Bilang diri dulu. agendanya itu menuntut hakim agar menjatuhkan vonis seberat-beratnya terhadap Mas Beki. Nah, ini bukan Gus, punya Gus yang ini. Oke. Nah, ini artinya bahwa ada upaya untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Iya. Aku ingetin sedikit ya, Mas. Iya, silakan. Satu, di dulu waktu awal-awal sebelum ada sidang, pihak kepolisian itu menjaga dengan ketatnya sidang, seolah-olah waktu itu ada kabar burung yang mengatakan bahwa akan ada terjadi gelombang demo dari pihak Besar-besaran. Sidikiyah. Gelombang Demo besar-besaran dari pihak Sidikiyah. Di sidang pertama tidak ada. Sampai sidang kedua tidak ada. Dan saat ini kita berjalan berapa sidang sih, Gus? 5 ya? 5 kalau nggak salah. Iya, lanjut aja. Ah. Habis itu kok malah sekarang yang lain yang ada Nah. demo? Pertanyaan, tolong dijawab. Itu pertanyaan saya. Iya. Jadi saya juga diberi informasi yang sama bahwa ada isu akan ada Demo. aksi demo besar-besaran yang direncanakan oleh Enam kali. warga yang direncanakan oleh warga Sidikiyah. Pada sidang pertama sampai katanya polisi menutup akses tol, jalan-jalan itu ada rekayasa lalu lintas segala macam. Nyatanya nggak ada, bahkan itu aksi kecil nggak ada sama sekali kan, pergerakan aksi dari warga Sidikiyah nggak ada. Terus yang kedua juga gitu katanya, ya yang kedua juga gitu, nyatanya juga tidak ada pergerakan sama sekali dari warga Sidikiyah. Oke, ini juga catatan penting. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita saat ini, kenapa justru saat ini WCC dan kroni-kroninya justru yang melakukan aksi yang jelas di sana. Mereka itu sepertinya ingin mengintervensi proses Membangun intervensi dalam proses bukan membangun intervensi, mengintervensi proses hukum agar hakim itu mengikuti tekanan mereka. Oh, Begitu. Hakim itu memutus perkara menurut tuntutan mereka. Nah, ini lucu. tapi jujur Bang, masyarakat seharusnya lebih pintar. Di awal katanya dari pihak Sidikiyah yang ada demo, ternyata nggak ada apa-apa dari pihak Sidikiyah.
Terus yang kedua juga nggak ada apa-apa. Ketika yang 6 kali ini kok malah mereka yang bikin demo. Ada apa ini? Wih, tolong dijawab. Wih, ayo kita berpikir dengan cerdas. Ya. Loko Suto. Hitam katakan hitam. putih tetap katakan putih. Yes. Rokoknya pun Loko Suto. Oke. Jadi ada pesan dari Bung Karno begini ya, perjuanganku lebih ringan daripada perjuangan kalian. Perjuangan kalian akan lebih berat dari perjuanganku. Karena aku berperang melawan penjajah, tapi kalian akan berperang melawan saudara sendiri, bangsa sendiri. Nah, jadi sekali lagi ya saudara-saudara, jadi jangan saudara-saudara berpersepsi bahwa loh kok Kristianto Yunoni yang selama ini berbicara, membela, memperjuangkan kebenaran, kenapa sekarang justru berbalik 180 derajat untuk membela seorang oknum pencabul? Loh, Opavian yang biasanya bersuara lantang membela apa itu yang namanya kebenaran, kenapa sekarang beralih ke pencot ya? Enggak. Enggak gitu. Maksud saya, kita ini yang selalu dikenal mukanya, suaranya itu selalu berbicara tentang kebenaran. Tapi kenapa sekarang kok kita itu terkesan sedang berjuang membela seorang oknum pelaku pencabulan? Ini pertanyaan umum ya. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa memang publik otaknya sudah tercuci dengan opini-opini yang digencarkan oleh pihak tertentu ya, salah satunya adalah wisi-wisi. Gak usah wisi-wisi. Wisi-wisi. Wisi. Bukan wisi-wisi. Bukan. Tadi si Gus ngomong wisi-wisi, akhirnya saya ikut latah gitu. Wisi-wisi ya kan. Jadi, udah bang, kita sekarang ini saatnya Loko Suto. Karena apa? Karena selama ini kami memang menunggu. Aku sendiri memang menunggu bang. Okay. Menunggu saat kemarin-kemarin kita dibicarakan, ya kan, di framing seolah-olah kita akan mengadakan demo besar-besaran. Ternyata tidak ada demo satupun yang dilakukan oleh masyarakat atau warga Sidikiyah. Tapi warga Sidikiyah demo besar-besaran kepada Allah setiap malam, mengangkat tangannya kepada Allah supaya memang kalau Mas Beki salah akan secepatnya terbukti. Kalaupun seandainya Mas Beki tidak salah, semoga secepatnya Allah membuka jalan pintu kebenaran kepada Mas Beki. Kalau menurut aku itu sih. Iya. Ya, kembali lagi seperti yang saya bilang bahwa kalau ada pihak yang patut dipertanyakan, menurut saya ya salah satunya juga pihak Polres Jombang dan sisi. Tunggu Polres dulu. Menurut saya, kenapa saya mempertanyakan pihak Polres Jombang, karena sudah jelas bahwa di sini ada satu perkara yang tidak jelas ya. Ada satu perkara yang tidak jelas, tapi kok bisa dibuatkan BAP, ditindaklanjuti sampai ke jaksa, sampai ke pengadilan. Loh, ini kan satu permainan yang menurut saya tidak harus terjadi, tapi kenapa sampai terjadi? Anda melaporkan ke saya bahwa ada kasus, ada satu perbuatan melanggar hukum ya, kasus pemerkosaan. Anda laporkan bahwa korbannya itu ada 2 orang. Nah, enggak, apa kita harus bahas dari pertama? Yang pertama berpuluh-puluh orang. Iya, puluhan orang. Yang pertama puluhan orang. Terus puluhan orang itu lenyap. Yang muncul 5. Yang kemudian muncul 5. Terus 4 di antara 5 ini tarik diri, nggak mau ikut. Sekarang tinggal 1. Yang 1 ini
mendatangi Mbah Yai Muchtar Mukti minta maaf, dan menurut pengakuan si yang mengaku sebagai korban ini adalah dia itu dipaksa oleh pihak tertentu untuk mengaku sebagai korban pencabulan. Oke. Enggak sih. Kenapa? Suaranya ada nggak sih? Lanjut. Masa? Pasti ada. Ada yang komplain ya? Nah, terus yang satu ini sudah disidangkan, terus ada satu juga saksi yang dihadirkan, dan saksi korban ya, yang dihadirkan juga saksi korban ya, statusnya saksi korban. Dan ini saksi korban, keterangannya ini kejadiannya pada hari yang sama ya, hanya selisih jam saja, tapi hari sama, tanggal sama, dan semuanya ngaku kejadian itu terjadi sampai pagi. Jadi baik dia yang mengaku sebagai korban yang sementara disidangkan, dia ngakunya sampai pagi. Dia yang dihadirkan sebagai saksi korban ini juga ngakunya kejadian itu sampai pagi, tanggal yang sama, hari yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah logis? Apakah menurut saudara-saudara masuk akal? Ya, saya melakukan tindakan pemerkosaan terhadap 2 orang pada hari yang sama, sama-sama dari malam sampai pagi, dan kedua-dua orang ini ketika memberi keterangan, ketika kejadian itu terjadi, tidak saling melihat satu dengan yang lainnya. Jadi yang satu ngakunya kejadian sampai satu ngakunya jam 3 sampai pagi. Ya. Harinya sama, tanggalannya sama, tahunnya sama. Masa iya sih? Yang satunya saya nggak melihat siapa-siapa di situ, hanya diri saya saja. Yang satunya juga saya nggak melihat siapa-siapa di situ, hanya saya saja. Loh, logika dari mana? Jadi sebenarnya ilmu apa yang dipakai oleh Mas Beki ini? Hari yang sama ini tidak saling melihat. Coba. Ini ilmu apa? Ya, coba menurut saudara-saudara, ilmu apa yang dipakai atau digunakan oleh Mas Beki ini sehingga dia melakukan tindakan pencabulan terhadap 2 orang santri pada hari yang sama, di saat kedua santri itu tidak saling melihat satu dengan yang lain. Ini sangat konyol ya. Kok keterangan seperti ini bisa diterima ya, laporannya bisa diterima oleh pihak Polres Jombang, bisa diambil keterangannya, bisa dibikinkan BAP dan ditindaklanjuti ke kejaksaan, bahkan sampai ke pengadilan dan disidangkan. Sekarang sidang yang keempat atau kelima, 6. Ini yang sangat disayangkan menurut saya. Demo kok 15 orang. Ya, nggak apa-apa Gus. Itu artinya sesuai dengan agenda mereka, aksi damai. Nah, kalau dibuat masanya itu besar, itu kan bisa menimbulkan persepsi bahwa ini merupakan satu tekanan atau tekanan massa, sehingga mungkin sengaja diatur seperti itu supaya benar-benar dilihat oleh publik itu, oh betul ini aksi damai, betul-betul aksi damai karena hanya 15 orang. Seandainya mereka memberi efek tekanan, semestinya masa yang besar kan seperti itu. Jadi ini hanya trik mereka untuk menimbulkan persepsi publik, persepsi yang positif begitu. Entah itu persepsi positif atau apapun itu, menurut saya orang-orang ini adalah orang-orang yang sedang berjuang melawan kewarasan, atau mereka
berjuang demi suatu perjanjian ataukah mereka berjuang demi suatu perjanjian dengan pihak tertentu, nggak tahu ya, nggak tahu. By the way, itu si senior kita, si Rudy Kamri masih ada bersuara nggak? Jadi saya berharap, ini saya secara pribadi berharap ya, di sini ada Gus Arya, di sini ada Opa Vian. Kami sementara dalam perjalanan menuju Jawa Timur, dan salah satu harapan kami adalah kami itu diberi peluang atau mendapat peluang untuk berdialog dengan WCC. Ada beberapa poin yang ingin kami tanyakan langsung kepada WCC, dan itu dijawab, dan jawabannya harus logis, jawabannya harus masuk akal bahwa benar ada terjadi suatu kejadian pemerkosaan. Kami ingin mempertanyakan itu, dan kalaupun di pihak kami pun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami, silakan, kami siap menjawab berdasarkan fakta-fakta lapangan, berdasarkan bukti-bukti hasil investigasi kami di lapangan. Kami siap menjawab. Ayo mari kita berdialog. Bila perlu WCC datangkan yang namanya Rudy Kamri. Itu lebih bagus karena dia seorang guru, dan saya senang ngomong sama seorang guru. Begitu. Jadi saudara-saudaraku, saya sejak awal saya sudah menduga-duga bahwa buntut dari kasus ini akan blunder. Buntut dari kasus ini akan blunder. Kasus seperti ini semestinya tidak ada, ya. Kasus yang tidak masuk akal, yang tidak punya dasar yang jelas, tapi dipaksakan untuk disidangkan. Jelas ini menjadi tanda tanya besar. Sebenarnya ada apa di balik kasus ini? Kejadiannya direkayasa, keterangannya direkayasa, pengakuannya tidak masuk akal, tapi kok diterima laporannya, dibuatkan BAP-nya, ditindaklanjuti ke kejaksaan, dan kemudian dilanjutkan ke persidangan pengadilan. Lah, ini kenapa? Ini ada apa? Iya kan? Oke, menurut saya gampang saja ya. Saya kasih satu pandangan untuk kita menganalisis ya. Terakhir, saya nggak live panjang-panjang ya. Jadi pandangan yang saya berikan begini. Saudara dituduh memperkosa seseorang, dan di sisi yang berbeda ada juga orang lain yang mengaku diperkosa oleh Anda. Jadi Anda ini melakukan tindakan pemerkosaan terhadap dua orang. Nah, tapi pengakuan dari kedua-dua orang yang mengaku diperkosa oleh dirimu, ini pengakuannya itu satunya, ini hari tanggal berapa Mas? 18? Nah, contoh, taruhlah tanggal 18 ya. Satunya ngaku tanggal 18 dari jam 10 malam sampai pagi. Yang satunya ya, kalau jam 3 berarti sudah masuk tanggal 19. Oke, sudah menuju pagi. Satunya ngaku dari jam 3 sampai pagi. Yang satunya ngaku ketika kejadian itu terjadi nggak ada siapa-siapa yang melihat, hanya ada dirinya. Satunya juga keterangannya seperti itu. Masuk akal? Apakah masuk akal? Kalau saudara mengatakan masuk akal, maka saya pikir ada yang salah dengan cara berpikir atau cara pandang saudara. Saya kira itu dulu ya sebagai bahan analisis kita bersama-sama. Ya, saya Kristianto Yen Oni, Merdeka Indonesiaku. Selamat Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-77 tahun. Merdeka adalah berjuang.
Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita adalah meletakkan suatu persoalan pada posisinya yang sebenarnya, sehingga kita menjadi bangsa yang hebat dan tetap menjunjung tinggi kejujuran. Salam NKRI.